Pernah nggak sih kalian ngebayangin punya pejabat negara yang kerjanya 24 jam nonstop, nggak butuh tidur, nggak punya kepentingan pribadi, dan pastinya anti korupsi? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi Albania mencoba mewujudkannya. Yuk kita kenalan sama dia lah. Dia bukan manusia, dia bukan politisi karbitan, dia cuman AI atau kecerdasan buatan yang ditunjuk sebagai menteri virtual pertama di dunia. Pertanyaannya, apakah ini solusi masa depan untuk memberantas korupsi atau justru mimpi buruk konstitusi? Kita bedah yuk di pembahasan kali ini. Jadi kenapa sih Albania tuh sampai seniat ini? Dasarnya adalah konsep e-government dan good governance. Tujuannya sih simple ya sebenarnya, untuk mentransparansi radikal. Gila, ini tugasnya juga spesifik banget. Dia tuh ditugasin untuk memantau proses tender publik. Nah, kita kan tahu nih kalau tender proyek pemerintah itu sering banget kan jadi lahan basah untuk korupsi. Nah, dia nih akhirnya dirancang untuk menganalisis data dalam skala besar secara real time. Bayangin gini, kalau manusia yang periksa ribuan dokumen tender, pasti ada aja yang kelewat atau malah sengaja dilewatin. Tapi kalau dia bisa aja mendeteksi pola janggal, terus ada bisa mendeteksi konflik kepentingan juga, atau bahkan prosedur yang nggak sesuai dalam ribuan dokumen sekaligus. Kalau dalam teori principal agent ini, dia bertindak sebagai auditor super yang memastikan pemerintah atau agent bekerja jujur demi rakyat atau principal. Oke. Mungkin terdengar sempurna ya, too good to be true gitu, betul banget. Karena faktanya penerapan DLA ini menabrak tembok besar yang bernama realitas. Pertama, tembok hukum. Di Albania, konstitusi bilang kalau menteri itu harus warga negara berusia minimal 18 tahun. DLA itu kode pemrograman atau AI, nggak punya KTP, dan umurnya mungkin baru hitungan bulan. Jadi secara hukum, legitimasinya dipertanyakan. Yang kedua yaitu masalah akuntabilitas. Ini yang jadi masalah utamanya. Kalau DLA salah analisa dan merugikan orang lain, siapa yang disalahkan? Siapa yang dipenjara? Pemrogramannya, servernya, atau menteri kemanusiaannya? Karena AI itu nggak punya badan hukum, dia menciptakan kekosongan tanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu masalah teknis dan manusia. Sistem canggih percuma kalau SDM-nya gaptek. Bisa jadi mungkin yang takut posisinya terancam, atau mungkin DLA ini cuma jadi pajangan mahal doang buat negara itu. Jadi gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau di Indonesia kita punya satu menteri yang basisnya AI buat ngawasin anggaran negara? Tulis komentar pendapat kalian ya. Oke, jadi saya Fionita Syakila dan teman saya Waki Muhammad dan Rian Herninda pamit undur diri. Dadah! Tapi tak sekalipun kisahku pernah kau bantah.